الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله كما قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha dari Allah wa iyyakum ajma'in. Syukur alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta raya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon taufik, memohon perlindungan serta bertobat kepadanya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb pemilik arsy yang maha agung, dan seluruh peribadatan kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertawakal pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dzunubi 'ibadihi khabira. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Allah Maha mengetahui akan dosa-dosa hambanya. Al-Qur'an ayat 58. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pilihan yang diutus untuk sekalian alam. Semoga salawat dan salam juga terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa sifat mengikuti langkah indahnya hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebenaran pokok dalam sebuah kehidupan adalah bahwa setiap keberhasilan itu senantiasa menuntut semangat pengorbanan. Tanpa semangat pengorbanan maka tidak ada kesuksesan. Begitu agung dan mulianya semangat pengorbanan itu, sehingga nilai kebaikannya pun berbanding lurus. Betapa hinanya hidup tanpa semangat pengorbanan dan solidaritas sosial, yaitu hidup egoistis yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Semangat berkorban yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya telah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam
ketika dia diperintahkan untuk menempatkan anak istrinya di lembah Gersang yang ada di Arabia, kemudian diperintahkan untuk mengorbankan putranya tercinta Ismail alaihissalam. Padahal Ismail itu adalah anugerah Allah dari doa yang begitu panjang yang ia panjatkan. Namun hanya demi ridha Allah, demi kebahagiaan yang abadi, kedua ayah dan anak ini tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita telaah lebih jauh, lebih mendalam kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang doanya paling banyak diabadikan dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Ibrahim ayat 35 beliau berdoa, wa idza qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada amin wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingat ketika Ibrahim alaihissalam berkata, duhai Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku berserta anak-anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Pada ayat ini Nabiullah Ibrahim memohon kepada Allah agar kota Mekah dan sekitarnya dijadikan sebagai kota yang aman, yang berkesinambungan hingga akhir masa, atau menganugerahkan kepada penduduk dan pengunjungnya kemampuan untuk menjadikannya aman dan tentram. Permohonan ini bukan berarti menjadikannya aman secara terus-menerus tanpa peran manusia atau amnun takdir. Yang beliau mohonkan itu adalah amnun takdir, yaitu permohonan kiranya Allah menetapkan hukum keagamaan yang mewajibkan orang untuk mewujudkan, memelihara, serta menjaga keamanan kota Mekah dan sekitarnya. Manusia pada umumnya sejak dahulu hingga sekarang ini memang menghormati kota Mekah, baik secara tulus dan didorong ketaatan beragama, ataupun melalui adat kebiasaan yang berlaku pada penduduknya, atau peraturan yang ditetapkan oleh penguasanya yang melarang non-muslim untuk memasuki. Doa Nabiullah Ibrahim di ayat yang ke-35 ini dikabulkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan negeri Makkah dan sekitarnya menjadi tanah dan tempat yang aman bagi orang-orang yang berada di sana. Di wilayah itu dilarang menumpahkan darah, menganiaya orang, membunuh binatang, serta menebang tumbuh-tumbuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar wa lillahi. Masyiral muslimin wal muslimat jamaah Aidul Adha rahimahullah. Oleh para ahli, ayat di atas dijadikan sebagai pijakan konsep akan lingkungan sebuah pendidikan. Hubungannya dengan hal tersebut karena kita mengenal istilah tripusat pendidikan, 3 area atau lingkungan yang secara langsung atau tidak langsung di dalamnya terjadi kegiatan belajar mengajar, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat. Mari kita ayati bersama-sama ayat pendek yang menjadi doa Nabiullah Ibrahim di atas. Yang pertama, terdapat hubungan yang amat kuat antara penggal awal dan penggal akhir dari ayat tersebut, antara lingkungan yang aman dengan lahirnya generasi ahli tauhid yang indikatornya adalah terjauhkan seseorang dari penyembahan kepada berhala. Hubungan itu memberikan suatu pemahaman bahwa di antara syarat yang harus ditempuh guna melahirkan generasi ahli tauhid adalah harus meletakkan mereka dalam pendidikan yang aman, dalam lingkungan pendidikan yang aman.
Maka aman di sini adalah aman dari segala hal yang berpotensi menghambat bahkan menggagalkan internalisasi nilai-nilai luhur oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya. Di mana tujuan daripada internalisasi ini adalah agar mereka memiliki kesiapan ilmu, kesiapan mental di dalam menghadapi dan menyelesaikan problematika hidupnya. Hambatan-hambatan ini adalah semua bentuk dekadensi moral yang diantaranya berupa miras, narkoba, pornografi, porno aksi, serta dekadensi moral yang lainnya. Makna yang kedua, dalam doa yang dipanjatkan Nabi Allah Ibrahim itu senantiasa membawa serta anak dan keturunan. Ada disebut bani atau putra-putra, ada juga yang disebut dzurriyyah atau keturunan. Ini menunjukkan bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah sebagai sosok yang visioner, yang berwawasan luas, sehingga tidak pernah terpikir tentang keselamatan dan kesuksesan diri sendiri saja, namun juga berpikir tentang keselamatan dan kesuksesan generasi-generasi yang menjadi penerusnya. Tidak mudah tertipu oleh kesenangan besar dan kepentingan jangka pendek, kemudian melupakan kesenangan jangka panjang dan kebahagiaan yang abadi. Yang ketiga, menurut para mufassirin, ada hal yang unik dalam doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini, yaitu rasa khawatir, rasa ketakutan Nabi Allah Ibrahim untuk terjerumus pada penyembahan berhala. Bukankah Ibrahim alaihissalam seorang utusan Allah yang tentu saja imannya itu sudah mantap, imannya itu sudah kuat? Mustahil seorang Rasul utusan Allah terpeleset ke dalam kesyirikan atau penyembahan kepada berhala. Tapi nyatanya dalam doanya ia katakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku beserta anak-anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Al-asnam, bentuk jamak dari salat, memiliki makna berhala yang dalam bentuknya yang konvensional ini biasanya terwujud. Kalau berhala itu ada patung, ada batu, ada logam yang disembah dan dipuji. Namun oleh para mufassirin dikatakan bahwasanya kullu ma yuzhulun nasa fahu wa salat, segala sesuatu yang mengganggu seseorang dari mengingat Allah, maka sesuatu itu adalah berhala. Disinilah berhala bisa berupa apa saja. Karena segala sesuatu yang mengganggu mengingat Allah, segala sesuatu yang mereka cintai, bahkan cintanya melebihi cintanya kepada Allah, itulah setan. Apapun di dunia, bisa berupa harta, bisa berupa pangkat, bisa berupa jabatan, bisa berupa status sosial, bahkan istri dan anak-anak kita. Jika semuanya ini lebih kita cintai daripada Allah, jika semuanya ini ternyata menghalangi seorang untuk zikir kepada Allah, maka itulah berhala-berhala yang muncul dalam kehidupan kita. Praktek seperti ini ada banyak di sekeliling kita. Berapa banyak mereka yang saking cinta kepada anak dan istrinya, mereka kemudian bekerja tanpa mengenal waktu, sementara ia mintanya kepada Allah tapi tidak ingat kepada Allah. Mereka telah menjadikan istri dan anaknya sebagai berhala. Berapa banyak mereka yang kemudian demi pangkat dan jabatan rela melakukan apa saja, nggak peduli halal haramnya, maka jabatan dan pangkatnya telah menjadi berhala. Berapa banyak mereka yang kadang hobi saja itu melalaikan untuk mengingat Allah, maka hobi bisa menjadi berhala. Ternyata berhala 2023 begitu luar biasa banyak dan ada di sekeliling kita. Maka dalam konteks ini, masyarakat muslimin yang masalah kain kita harus maka dalam konteks ini, dalam konteks menjaga kejernihan tauhid dari segala hal
yang dapat mengotorinya. Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar menjadi uswatun hasanah bagi umat manusia. Mari kita renungkan bersama salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin wa basyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fa'dhur ma la tu'mar. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas salihin. Duhai Tuhanku, anugerahkanlah kepada aku seorang anak yang akan termasuk golongan orang-orang yang saleh. Maka kami Allah sampaikan kepadanya kabar gembira dengan seorang anak yang santun. Dan ketika dia Ismail alaihissalam telah mencapai usia untuk bekerja bersamanya, Ibrahim berkata kepadanya, wahai anak, sesungguhnya aku ini telah melihat dalam tidurku bahwa aku mengorbankan engkau. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail alaihissalam menjawab, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu itu, dan jangan engkau akan mendapati diriku insyaallah termasuk bagian orang yang sabar. Dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai dengan 120. Begitulah rekaman dalam kitab suci tentang kisah dua ayah dan anak yang amat mengharukan, tentang dua hambanya yang saleh yang telah menjadi teladan bagi umat manusia, tentang konsistensi dalam hal mentaati perintah Allah atau hanifah muslim. Membaca kisah yang menyentuh hati itu, tentu timbul sebuah pertanyaan dalam diri kita. Mengapakah Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai hati bertindak mengorbankan putranya sendiri yang telah lama didambakan dan diperoleh setelah berusia lanjut? Mengapa pula Ismail sang putra dengan penuh pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala menyerahkan dirinya kepada ayahnya untuk dikorbankan? Tidak lain dan tidak bukan karena Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam menyadari bahwa hidup ini tidak mempunyai arti apa-apa jika tanpa makna dan tujuan, serta menginsafi bahwa makna dan tujuan hidup yang benar adalah dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah itulah yang juga menjadi tujuan kita bersama. Sebab dalam ridha Allah itulah kita akan merasakan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang kekal abadi. Maka seperti yang dikatakan Om Sufi, lagi antara maksudi pada Allah karena pelubik, Tuhan Tuhanku, engkau adalah tujuan dan ridhalah yang aku cari. Maka seandainya Nabi Allah Ibrahim menawar perintah tersebut dengan alasan anaknya masih tunggal, dengan alasan belum dimiliki saudara, seandainya Nabi Allah Ibrahim menawar perintah dengan mengatakan, duhai Tuhanku, jangan minta Ismail dariku, karena aku sangat mencintainya. Nanti saja sekiranya saya berjumlah 10, anak saya berjumlah 10, maka salah satu di antara mereka akan saya korbankan untukmu. Maka saat itulah Nabi Allah Ibrahim telah memberhalakan Ismail karena cintanya kepada sang anak telah mengganggu ketulusan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kepada Ismail telah mendorongnya mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak seperti itu. Ia tetap sosok yang hanifah muslim, yang pasrah dalam menghadapi segala perintah Allah. Walhasil, hakikat penyembelihan Ismail adalah penyembelihan berhala-berhala manusia. Hakikat penyembelihan kurban yang kita laksanakan hari ini, salah satunya adalah bagaimana kita menyembelih berhala-berhala yang muncul dalam kehidupan kita, menyembelih sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita, sekalipun yang disembelih itu adalah binatang, tapi hakikatnya sekali lagi bahwa kita disuruh menyembelih sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita masing-masing, yaitu penyembelihan segala hal yang mengganggu bahkan menghalangi cinta manusia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pada akhirnya, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita. Bahwasannya yang hak itulah adalah hak. Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk dapat mengikuti yang hak itu. Yang batil adalah perang batil. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita untuk mampu menjauhi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'irin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhadah wansur man nasara ad-din wahdir man halal muslimin wa damar a'da ad-din wa 'ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Inna Allaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa ladhkurullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.